Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas merupakan sistem pengelolaan kas perusahaan yang tujuannya agar tersedia kas yang memadai. Dalam hal ini, memadai yang dimaksud adalah kas yang tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Kas sendiri adalah suatu bentuk aktiva yang paling liquid yang mana dapat digunakan dengan segera agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari suatu perusahaan. Karena sifatnya yang liquid, maka kas bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah dari yang lain. Apabila suatu perusahaan menyimpan kas dalam bentuk rekening giro, artinya jasa giro yang didapatkan oleh perusahaan memiliki persentase lebih rendah jika disimpan dalam wujud deposito yang berjangka. Untuk memahami lebih detail mengenai manajemen kas, mari simak penjelasannya dalam video kali ini. Mengapa harus memiliki kas? Dalam dunia bisnis, kas merupakan hal sangat penting untuk dimiliki. Terdapat 3 motif utama perusahaan yang memiliki kas. 1. Motif transaksi. Motif ini biasanya dilakukan perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnis, baik transaksi reguler maupun non-reguler. 2. Motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga merupakan motif yang berusaha mempertahankan saldo kas agar dapat memenuhi permintaan kas yang mana sifatnya pun tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi secara akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud berjaga-jaga ini akan sangat keren. 3. Motif spekulasi. Motif ini dilakukan agar dapat mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangat liquid. Biasanya jenis instrumen yang dipilih adalah investasi sekuritas. Model manajemen kas. Dalam manajemen kas terkenal 2 model, yakni model Baumol dan model OR. 1. Model Baumol. Model manajemen kas pertama kali ini digunakan oleh seorang pakar bernama Baumol. Oleh karena itu, model ini disebut dengan model Baumol. Baumol menjelaskan bahwa keperluan kas dalam perusahaan hampir sama dengan penggunaan persediaan. Bila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan dalam menginvestasikan dananya pada kesempatan investasi yang lain yang berpotensi lebih menguntungkan. Namun sebaliknya, jika saldo kas perusahaan nilainya rendah, maka perusahaan mungkin mengalami kesulitan likuiditas yang tinggi. Dengan begitu, dibutuhkan adanya penyeimbangan dan pemahaman akan manajemen kas serta likuiditas. Permasalahan lainnya pun bisa terjadi pada persediaan. 2. Model OR. Model Miller dan OR merupakan perumusan manajemen kas seperti berikut ini. Dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu melakukan penetapan batas saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu melakukan perubahan dalam jumlah tertentu atas kas agar saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu melakukan penjualan sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Pada dasarnya, manajemen kas yang baik akan menentukan masa depan dari suatu perusahaan. Jika diketahui manajemen kas tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian karena kekurangan kas walaupun perusahaan menghasilkan profit. Terlebih mengingat situasi bisnis selalu fluktuatif, sehingga pengelolaan perencanaan kas yang baik sangatlah dibutuhkan. Bicara tentang arus kas perusahaan tentu mengingatkan kita pada banyaknya aplikasi yang mampu membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satunya adalah online pajak yang merupakan aplikasi berbasis web dan telah menjadi mitra resmi Ditjen Pajak. Online pajak tidak hanya membantu kita dalam urusan perpajakan, namun dengan ragam fitur seperti e-faktur yang dapat membantu kita dalam membuat faktur komersial dan faktur pajak, e-signatur, e-bukot, dan lainnya sebagainya mampu mengoptimalkan kinerja dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.